wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita menjadikan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan kita kenikmatan. Alhamdulillah malam hari ini kita sempatkan bisa hadir di pengajian rutin malam Kamisan dengan kondisi kita yang sehat, walafiat, dan juga sempat alhamdulillah kita bisa menghadiri pengajian malam hari ini. Dan juga alhamdulillah malam hari ini cuacanya cukup cerah. Biasanya jam ini juga hujan, tapi karena rahmat Allah di sini kita dimudahkan tidak hujan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Marilah kita syukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Salam dan selawat semoga tetap tercurah pada hubungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan kerabatnya, dan insyaallah nanti syafaatnya akan kita tunggu di yaumul akhir. Bapak-bapak jamaah pengajian malam Kamisan yang insyaallah dirahmati Allah, malam hari ini seharusnya yang mengisi adalah Ustaz Dr. Maharjani, karena beliaunya malam hari ini ada keperluan dan kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga insyaallah malam hari ini nanti yang akan menggantikan beliau Ustaz Maharjani, nanti Ustaz kita Ustaz Yusuf Hanafiah, Yusuf Hanafiah SPDI MPD. Beliau adalah salah satu dosen sekretariat program studi pendidikan agama Islam dari UAD Universitas Mataram. Insyaallah nanti bisa isi kajian rutin di tempat kita nanti Pak Yusuf. Kebetulan kita juga rumahnya, ya informasi tadi ternyata beliau ini rumahnya di sekitar kita saja di Sorosutan. Jadi insyaallah nanti mudah kita misalnya sewaktu-waktu kita dibalik beliau ya untuk mengisi kajian-kajian di tempat kita. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah, seperti biasanya nanti sebelum kajian ada tilawah dan tadarus Quran. Insyaallah malam hari ini sudah sampai ayat berapa? 214 surat Al-Baqarah 214. Oke, mari sebelum kajian kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya monggo kepada Mas Langgeng untuk bisa memimpin tilawah dan tadarus Quran surat Al-Baqarah 214. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita buka surah Al-Baqarah ayat 214. Ada yang belum dapat Quran atau HP-nya belum habis aman lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladin am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladin alladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra alladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ala inna nasrallahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil walilwalidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Kepada Allah dan juga untuk
kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal datang kepadamu cobaan seperti yang dalam dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diuncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang firman Allah? Ingatlah mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan saja kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Semoga Allah merahmati dengan pekerjaan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Nagel yang tadi pulang tilawah Quran Al-Baqarah ayat 214 sampai 215. Selanjutnya kita masuk di kajian inti malam hari ini. Monggo kepada Ustaz Yusuf, kabinet Yusuf dipersilakan. Insyaallah kajian kita nanti kita akhiri jam 21 tepat. Nanti misalnya masih ada pertanyaan bisa dilanjut dalam 10 menit. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua PRM Bangunharjo 1 terus ini. Enten pinten to Pak PRM Bangunharjo niku Pak? Kali. Oke. Beserta bapak-bapak sekalian pengurus PRM Bangunharjo 1, kemudian yang saya hormati bapak-bapak pengurus serta jamaah masjid. Niki masjid apa itu? Ziyadatul Ganda. Kulo niku sering dalam mriki sering sangat kita mboten asing nggih dalam kulo kita mriki namung sakwetane meteorologi Karangnajar niku sangat tidak asing dengan umat ini. Masjid Ziyadatul Ganda. Alhamdulillah. Oke, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sekian banyak kenikmatan Bapak-bapak sekalian. Ya walaupun sering lewat sini, ini kebetulan alhamdulillah perdana Pulau Saged Sowan kalian panjenengan sami Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa memperkuat hubungan Islamiyah kita semua, bisa saling bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan, sama-sama belajar di sini. Apalagi ini yang
saya gantikan malam hari ini bukan sembarang Ustadz ya, Ustadz Dr. Munarjani, senior kami di Fakultas Agama Islam UAD. Jadi beliau sudah kami anggap seperti guru kami sendiri. Nah, jadi nanti bila yang namanya pemain cadangan mungkin bapak-bapak itu pasti tidak akan lebih bagus dari pemain inti. Panjenengan yang buatan percaya tentang Sintayong pemain cadangan oleh pemain inti kita saya guna. Jadi tapi intinya sangat berbahagia bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak sekalian. Sami bapak-bapak, kalau tentang PRM Sorosutan, tapi saya harus mengakui PRM Bangun Harjo Selatan lebih maju terbukti pengajian PRM live streaming lumayan dokter YouTube nih. Soalnya buatan viral kayak betul viral. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalian selamat dan salam semoga selalu kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apabila kalian semua bersyukur maka niscaya Allah akan menambah nikmat pada kalian, dan apabila kalian kufur atau tidak bersyukur maka sesungguhnya azab Allah itu teramat pedih. Ayatnya ayat terkenal Bapak sekalian, ini sering dibacakan. Jadi ayat ini adalah ayat tentang bagaimana kita itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Jadi rumusnya itu kalau kita bersyukur maka nikmatnya akan ditambah, dan itu pasti. Gitu. Tapi kalau kita kufur, tidak bersyukur, maka bukan, Allah di sini menyebutkannya bukan nikmatnya yang dikurangi, tapi adabi lasyadid, azabnya itu pedih. Jadi rumusnya banyak syukur, nikmatnya ditambah, tidak pernah bersyukur, mendapatkan azab. Nah, jadi cukup jomplang. Artinya apa? Artinya bersyukur itu adalah perkara yang sangat penting ya Bapak Ibu. Tadi sudah disebutkan kalau kita bersyukur itu nikmatnya bertambah. Nah, namun kita harus memahami ya Bapak-bapak sekalian, yang namanya nikmat itu tidak sudah rawuh barang loh. Sahabat pulau rencang dangu, terutama rencang pasangan main badminton. Moga para tua pun batau orang dari pulau pun betul di kurang itu mungkin jam. Dan udah sakit beri langsung lanjut lapangan. Oke, selanjutnya Bapak. Jadi rumusnya ini Bapak. Kalau kita bersyukur, itu nikmat Allah pasti akan ditambah. Itu pasti. Nah, pertanyaannya, yang namanya nikmat Allah itu tidak hanya sekedar uang Bapak, tidak hanya sekedar aset, tidak hanya sekedar materi. Jadi panjenengan diberikan umur panjang itu nikmat. Nah, ini teh hangat dugi ini nikmat ini. Alhamdulillah. Nah, ini nih jajan dengan keringan belum kita sampai. Bismillah. Lonjok ya Pak. Ini salah satu bentuk syukur itu adalah ketika disuguhi langsung di neraka. Bapak-bapak dan jaringan sabar nih.
Nah, lanjut ya Pak. Jadi tidak hanya bab materi kan, artinya seperti itu. Panjenengan diberi umur panjang, diberi sehat itu adalah nikmat. Bapak-bapak kan mriki engkang yuswanipun paling kathah sinten? Kalau tinggal ini rata-rata 50-an. nembe minggu lingkuran ya. Ya maksudnya 27 tahun yang lalu gitu. Oke. Pinter Pak, paling sepuh Pak. Pinter Bapak. 78. Tapi ketinggalan apa ya Pak? Latang dosa. Alhamdulillah ya Pak, sehat. Ya. Jadi 78 tahun itu Bapak itu juga kenikmatan, gitu. Kenikmatan yang harus banyak-banyak disyukuri. Ya, karena Nabi menyebutkan rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad itu hanya sekitar ya 60-an saja, 60 sampai 70 saja. Nabi meninggal pada usia 63. Jadi kalau Bapak mendapatkan usia sampai hari ini 78, itu berarti bonusnya apa? Itu juga kenikmatan. Jangan di hari ini sehat itu dia nikmat. Diparingi lari soleh solehat itu nikmat. Ini beneran nih kalau Bapak ini. Jadi punya anak soleh solehan itu nikmat. Kenapa? Karena kalau panjenengan punya anak yang munsewi, kalau kita, untuk bilang punya anak yang tidak soleh atau tidak solehan, itu ragatnya jebule kata. Ini kisah nyata nih, baru terjadi belum lama di kebetulan tetangga saya sendiri. Jadi punya anak munsewi, lulus sekolah, kemudian beberapa waktu yang lalu itu pulang dari main malam, gitu. Baru sekitar jam 10 malam. Nampaknya terpengaruh minuman keras, miras, gitu. Belum betul paham tumbas miras yang kemudian konkret 23 nomor belum betul paham. Intinya kondur-kondur ini yang saya ngamuk, nesu-nesu, banting nopo-nopo, kayak dilalah salah setunggal enggal dibanting niku HP enggal mereke sing logone pelem roak niku lho. Oh, Apple ya. Apple. Wis Apple roak dibanting. Pripun niku? Pusat ambiar. Konon itu HP katanya baru diberikan ibunya sekitar belum ada sebulan. Jadi sebenarnya Apple roak niku nek regane 1.000 sebenarnya kok bukan gini lagi. Nah, pulau mawon ini betul. Ini namung opo Pak nih? Saya itu. Kalau bilang kawin saderenge Covid, awal-awal Covid lah. Bagi saat ini buatan rusak-rusak nikmat. Nah, tapi ini tadi dibanting. Ya kalau ditaksir ya iPhone itu rata-rata kita tuh Pak Pak saya ini Pak. Buatan update ya belum. Ini anggaplah di rata-rata dosa. Soalnya rencana pulau kalau ini tugas iPhone ingkang HP iPhone ya, ingkang nopo sebagai rapi rendah itu harganya sedoso ribu Pak. Sedoso ribu di lantai Pak pecah. Ya, bayangkan itu kan kalau punya keturunan, punya anak yang bermasalah sekali banting 10 juta melayang. Wah, ribet itu tugas kayak itu paling angsal gangsal itu. Lumayan. Gitu Pak. Jadi kalau punya anak soleh itu juga kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua diberi keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Gitu. Kesehatan, kenikmatan. Jadi tidak melulu soal duit ya, tidak melulu soal harta. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, keluarga bahagia, ayam tentrem saged rawuh pengawasan PRN bangun hancur niku nggih kenikmatan. Karena di saat yang sama orang yang tidak pernah punya waktu untuk pengajian juga banyak karena kesibukan, karena malas dan sebagainya. Itu tentang ayat tentang syukur, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, ayat tentang syukur. Jadi
Allah itu memerintahkan kepada kita untuk selalu dan banyak-banyak bersyukur. Ya. Baik mau dapat rezeki sedikit, rezeki banyak, bahkan dapat ujian sakit sekalipun kita juga bersyukur karena Allah masih sayang sama kita. Nah, itu ya bapak-bapak rumusnya. Jadi kita itu banyak syukur, nikmatnya ditambah. Tapi bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kadang itu kita kalau bersyukur itu hanya pada kenikmatan atau pada rezeki yang sifatnya barang ketok. Nah, misalnya enten tiang nembe tumbas nopo, tumbas mobil misalnya gitu, mobil anyar, syukuran, gitu, omah anyar, syukuran, kemudian tombol taruh, ngomongin, ngomongin mulu syukuran, gitu, nambah anak syukuran, gitu, nambah garwo, kompor dari ini rotok bahaya, kemudian buat teganan ibu-ibu, naik jabatan syukuran, itu biasanya orang akan cenderung sangat bersyukur kalau mendapatkan rezeki atau kenikmatan yang sifatnya itu tadi barang ketok. Apakah itu salah atau apa? Tidak. Itu bahkan sangat dianjurkan. Ya, syukur-syukur yang diundang, yang diajar tasyakuran itu ya orang-orang tidak mampu, yatim itu lebih utama. Tidak salah. Tapi ya, ini ada tapinya Pak. Kita itu justru terkadang lupa atau mungkin tidak sadar untuk bersyukur terhadap kenikmatan Allah yang terbesar. Kalau tadi yang saya sebutkan kesehatan, gitu, dapat THR, gajinya naik jabatan, macam-macam lagi, kemudian dapat mobil baru, rumah baru, dan seterusnya, nambah keturunan, nambah anak, itu semuanya nikmat. Ya. Tapi di atas beberapa nikmat yang saya sebutkan tadi, itu ada beberapa sekarang kenikmatan yang levelnya itu paling tinggi. Kita nopo kenikmatan apa itu? Nikmat iman. Itu nikmat yang levelnya paling tinggi. Tur niku boten barang ketok. Gitu. Kalau panjenengan punya mobil baru, beli mobil baru, itu kan barang ketok. Saged disawang, saged di piknik, saged di mudik, gitu. Kalau panjenengan naik jabatan misalnya, kalau biasanya bekerja di kantoran ya, jabatan, promosi jabatan itu bisa dibanggakan, gitu, bisa dibanggakan, dan yang jelas bayarnya dia mudah. Kalau panjenengan misalnya punya rumah baru itu barang ketok, rumahnya bisa dipakai, gitu, bahkan juga sakit disawang dan seterusnya. Tapi kalau nikmat keimanan, gitu, itu kan nikmat yang sifatnya bukan barang ketok, gitu, non materi, ya, tidak bisa diukur dengan uang. Kalau beli mobil baru bisa diukur dengan uang, misalnya harganya 250 juta, 300 juta, dan seterusnya, bisa diukur. Rumah baru juga bisa diukur, ya, entah itu harganya 1M, 500 juta, dan seterusnya. Tapi kalau nikmat iman itu tidak bisa diukur. Nah, saking boten saged diukur ya Bapak-bapak, sehingga banyak orang yang kadang itu justru melupakan atau melalaikan yang namanya nikmat iman. Nah, seperti yang tadi saya bacakan di mukadimah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji syukur hanya milik Allah yang telah memberi kita petunjuk hidayah
lihat pada ini yang dimaksud itu bisa iman, bisa Islam. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah mungkin kita itu mencari-cari petunjuk laula an hadana, kalau Allah tidak mau memberikan petunjuk. Nah, ini Bapak-bapak sekalian. Yang pertama, ayat ini menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk banyak-banyak bersyukur karena Allah telah memberikan kita nikmat berupa petunjuk, yaitu petunjuk iman, petunjuk Islam. Ini kita diberitakan untuk banyak-banyak bersyukur pada nikmat iman. Gitu ya, seperti itu. Nah, lanjutan ayatnya, wa ma kunna linahtadiya. Tidaklah mungkin kita itu mencari-cari petunjuk, mencari-cari hidayah kalau Allah tidak mau memberikan hidayahnya atau petunjuknya kepada kita. Nah, di sini yang membuat nikmat iman itu menjadi nikmat paling mahal, nikmat paling tinggi. Laula an hadana Allah. Kuncinya di situ. Kalau Allah tidak mau memberi, mau gimana lagi? Kira-kira seperti itu. Beda kalau dengan nikmat tadi yang saya sebutkan orang-orang, nikmat hidup, nikmat sehat, mobil baru, makan, minum, kemudian apa lagi, rumah baru, jabatan, itu semua orang bisa mendapatkan. Yang beriman, yang muslim, yang non muslim, semuanya dapat. Bahkan binatang pun punya rezekinya sendiri. Pohon, tumbuhan itu juga punya rezekinya sendiri. Tapi kalau nikmat yang satu ini tadi, yang namanya iman, pertanyaannya, apakah semua orang itu bisa mendapatkan apa? Tidak. Nyatanya kalau disurvei orang di dunia ini hari ini berapa persen yang beriman, berapa persen yang tidak beriman? Ya, mungkin bisa 50-50. Atau malah lebih banyak yang tidak beriman. Bisa jadi, gitu? Bisa jadi. Tapi mereka semua punya rezekinya masing-masing. Ya, bisa makan, bisa minum, bisa hidup sehat. Ya, bahkan orang-orang non muslim yang lebih kaya dari kita juga banyak ya. Di Indonesia aja peringkat 1 sampai 10 orang terkaya di Indonesia. Itu 9-nya semuanya non muslim. Kamu tunggal dengan muslim sudah tak? Perintah itu, dan gabungan Transmart, Trans TV, Bank Mega itu. Selebihnya 9-nya itu non. Artinya apa? Dalam memberikan rezeki berupa materi, Allah itu maha adil. Nyata, semua manusia dikasih. Asal dia mau bekerja, kan punya itu. Asal mau berusaha, bekerja keras. Tapi kalau ini tadi nikmat iman, mau dia bekerja sekeras apapun, mencari-cari petunjuk, mencari-cari keimanan, kalau Allah tidak mau memberikan keimanan, maka dia tidak akan dapat. Nah, di sini yang membuat nikmat iman itu menjadi nikmat paling tinggi, paling mahal. Amargi nopo, amargi long. Tidak semua orang dapat. Nah, kita bersyukur di tempat ini semuanya kita mendapatkan nikmat iman. Karena ketika nikmat iman itu dicabut, Bapak-bapak sekalian, selesai semuanya. Gitu? Kunci kita untuk bisa selamat di dunia dan akhirat yaitu keimanan. Ya, walaupun tadi saya sebutkan tidak bisa diukur dengan materi, ya. Tidak bisa boten sakit disawang, boten sakit dipamerke, boten sakit ditumbas nopo-nopo, gitu. Tapi itu adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Ini Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ada ayat lain, ya, di mana ayat ini mempertegas kalau nikmat iman itu adalah nikmat yang paling mahal. Ya. Jadi ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ya. Artinya sesungguhnya
engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk pada orang yang paling kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk keimanan. Nah, ayat ini ceritanya begini Bapak-bapak. Waktu itu pamannya Nabi Muhammad meninggal. Sinten? Bapak-bapak semanipun? Abu sinten? Abu Thalib, guys. Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu ya panjenengan sudah tahu sebagai pamannya Nabi yang ngopeni Nabi dari kecil, ya dari masa kanak-kanak sampai Nabi dewasa. Ya, sudah dianggap seperti bapaknya sendiri. Abu Thalib juga orang yang sangat sayang sama Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi awal berdakwah, awal menjadi Nabi, yang melindungi dakwahnya Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib. Tapi ternyata Abu Thalib itu sampai ketika dia meninggal, dia belum beriman. Terus Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nabi sedih, sangat sedih, dan mungkin bisa jadi malu. Nah, Pak Li'e dewe, orang yang paling dekat dengan Nabi saja kok bisa meninggal tidak dalam keadaan beriman. Ya, Nabi istilahnya beban moral. Selain sedih, beban moral. Apa kata orang? Pamannya sendiri, orang paling dekat, paling disayangi, tapi kok meninggalnya tidak beriman. Nah, Nabi sangat sedih. Dan Nabi itu sudah berniat untuk berdoa kepada Allah, memohon supaya dosanya Abu Thalib itu diampuni. Tapi Nabi mendapatkan teguran ayat tadi itu Bapak. Jadi inna kalatah di mana kata, wahai Muhammad, kamu sungguh tidak akan pernah bisa memberi petunjuk kepada orang yang sekalipun paling kamu cintai, yaitu Abu Thalib. Nabi saja tidak bisa memberi petunjuk iman. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah itu memberi petunjuk iman pada orang-orang yang Dia kehendaki. Gitu. Jadi petunjuk iman itu adalah hak mutlaknya Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu Maha mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan keimanan, nikmat iman. Di sini Bapak-bapak sekalian, yang membuat nikmat iman itu semakin semakin tinggi dibanding nikmat-nikmat yang lain. Jadi Allah itu Maha tahu siapa saja di antara manusia yang layak mendapatkan nikmat iman. Jadi kalau saya dan panjenengan hadir di tempat ini alhamdulillah mendapatkan iman, berarti kita patut bersyukur. Kenapa? Allah masih memandang kita layak buat mendapatkan nikmat iman. Nah, permasalahan ini, bagaimana kalau Allah memandang kita sudah tidak layak lagi? Selesai urusan, gitu Pak? Selesai semuanya urusan. Jadi kita manusia, kalau kita bekerja keras mau mencari-cari hidayah, itu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa, karena itu menjadi hak mutlaknya Allah. Jadi kita bisa saja Allah dengan cepat mencabut keimanan kita, tapi bisa juga dengan begitu mudah Allah itu memberikan petunjuk kepada seseorang. Saya punya cerita, ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Tadi saya sempat cerita gitu dengan Bapak sendiri ya, bahwa Kulon itu kan asli ini Soro Sultan. Kelahiran itu Kulo kelahiran Lampung Tengah. Bapak Kulo kalau rupiah Transmigran Lampung Tengah. Jadi Lampung Tengah itu salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang isinya mungkin 80% yang Jawa. Nah, terus Kulon itu sukunya Puja Kusuma. Jadi suku Anyar ya, ternyata dan Pacar Putra Jawa, kelahiran Sumatera.
Tapi saya sudah lama saya tinggal di Sorosutan. Jadi kalau saya ngaku-ngaku orang Sorosutan, ya nggak ada salahnya juga. Betul? Karena saya juga orang tua saya berasal dari situ. Nah, begini Pak, di Lampung Tengah di tetangga saya satu kampung itu ada salah seorang tetangga kami, tetangga saya. Beliau bernama namanya Mbak Seno. Kita biasa manggil beliau Mbak Seno. Sudah meninggal, sudah lama. Nama lengkapnya Franciscus Suseno. Dia saking jenenge pun ketinggalan ya Pak. Kita nopo agamane pun nggih. Nah, kan betul mungkin Franciscus Suseno kok ternyata beliau imam besar kayak betul pantas. Sampun ketinggalan namanya nopo. Nah, Mbak Seno itu seorang Nasrani. Tapi beliau itu rumahnya hanya berjarak paling berapa ya? 500 sampai 100 meter dari masjid. 100 meter itu tuh betul Pak. Teng mriki itu beda. Teng Lampung niku 100 meter niku berapa? Teng Lampung niku jarak 100 km niku biasa. Di Pulau Mawon teng mriki ajeng ngurus SIM niku kedah nempuh perjalanan kira langkung sekawan jam teng ibu kota kabupaten. Sekawan jam niku amargi dalane nggih rusak, derek nek wonten begal niku kata rintangan. Jadi bagi orang Sumatera, bahkan mungkin semua orang luar Jawa, jarak 100 km itu biasa. Nah, Om Jogja kan motoran Jogja Wates momen pun sambat gitu, boyone panas. Nah, tiang Sumatera ini motoran Jogja Purwokerto itu tesih hitungannya cerah. Nah, iya, saya setuju itu. Karena terbiasa, mungkin terbiasa dengan alam yang ada. Nah, kembali ke cerita. Jadi rumah Mbak Seno tadi itu dengan ini misalnya rumah Mbak Seno, ini masjid, jaraknya kira Lampung ya antara 50 meter sampai 100 meter, tidak jauh. Nah, kebetulan yang mampu masjid ini almarhum Simbah saya dari ibu saya. Nah, ibu saya orang sana Pak ya, orang Sumatera. Nah, namanya orang biasa manggil Mbah Kiai Tolib waktu itu, Muhammad Tolib. Pemangku masjid, imam masjid, termasuk yang biasa mengisi pengajian di masjid ini juga Simbah saya. Nah, ada cerita unik Pak. Di masjid tempat Simbah saya waktu itu bahkan sampai hari ini setiap malam Jumat itu pasti ada pengajian kados meniki, pasti ada pengajian setiap malam Jumat rutin, tidak pernah putus sampai hari ini masih ada. Maka kalau saya pas mudik biasanya saya diminta untuk isi. Nah, yang menarik adalah setiap malam Jumat yang namanya Mbah Seno itu dia selalu duduk di depan teras rumahnya setiap malam Jumat. Tapi malam-malam yang lain itu tidak pernah seperti itu. Setiap malam Jumat pasti duduk di depan teras masjid. Nah, karena Simbah saya, almarhum Mbah Tolib dengan ini tadi Mbah Seno di tetangga yang dekat, sempat pernah bisa tanglet Mbah Seno. Kowe ini janjane nopo? Kok tiap malam Jumat mesti lenggah-lenggah neng teras? Kok malam-malam liyane mboten nate? Apa jawab Seno Pak? Ngene Mbah Tolib. Aku ki janjane libur neng teras iki yo ngrungokne pengajian. Nggih. Janjane aku yo ngrungokne pengajian. Streaming rumah. Nah, kalau streaming saya gitu. Tapi ngene Pak, nek teng kampung itu pengajian ngeten iki niku biasa ngagem niki. Horen atas itu biasa. Nah, di Jogja kan rewel ya. Dianggap mengganggu tetangga. Tapi nek teng kampung itu biasa. Biasa, ada harus semalam suntuk pakai horen atas itu enggak ada yang mempermasalahkan. Biasa, pengajian itu saut-sautan antar masjid itu biasa. Nah, jadi karena pengajiannya pakai speaker atas sehingga terdengar dari jarak jauh. Jadi Mbak Seno itu bilang saya itu Mbak Tolib
Dia malam Jumat dia ikut pengajian, dengerin pengajian. Ternyata Pak, dan saya menikah, kalau rumiyin itu aslinya asli Yogyo. Asli Yogyo. Beliau tidak menyebutkan sih pasnya Jogja yang mana, cuma bilang Jogja. Nah, dulu ceritanya di kampungnya Mbak Seno ini pas masih di Jogja, itu tahun berapa, saya nggak tahu persis tahunnya berapa, ada gerakan kristenisasi, karena di kampungnya ada paceklik, gitu, ada paceklik, kemudian masuklah gerakan misionaris membawa sembako, bawa Indomie, bawa macam-macam, sehingga banyak dari warga di kampung itu yang pindah agama, termasuk salah satunya tadi Mbak Seno. Nah, wajib Mbak Seno itu transmigrasi ke kampung. Nah, Mbak Seno itu malah ngomong gini sama si Seno, aku ya Mbak Toleh, nek saya ini kon imam nek masjid iso, kon pimpin gasin iso, pimpin tahlil iso. Ya, jadi apa? Mungkin maklum ya, karena dulunya beliau dulunya juga Islam, ya. Dulunya Islam karena ya suatu hal lah ya, dia harus murtad dengan agama gitu. Aku itu kan bocor Quran ya isi lancar udah. Gitu cerita dengan si mbak saya. Kaget si mbak saya, oh walau boleh, berarti dia Muslim bukan? Tapi apa Pak? Dari cerita ini sampai meninggalnya Mbak ini tadi Mbak Seno juga beliau masih dalam keadaan belum beriman. Artinya apa? Mau cari hidayah, ya tiap malam Jumat direwangi rumahnya pengajian. Ya nyatanya kalau Allah nggak mau ngasih hidayah dia nggak dapat ya Pak ya. Gitu. Artinya mahal hidayah itu. Mau sekeras apapun, jarang-jarang loh Pak. Yang non itu kerso dalamnya pun ibaratnya jejer-jejer gitu, jarang loh. Jarang loh mulai direwangi rumahnya pengajian. Gitu, jarang. Ya, jarang sekali. Ya tapi ya gimana ya, namanya hidayah. Kalau Allah nggak mau memberikan ya kita tidak akan pernah dapat. Tadi disebutkan wa mafunna linahtadia. Walaupun kita tuh berusaha keras mencari hidayah dengan berbagai cara, mencari kebenaran dengan berbagai cara, laulah hidayah tidak akan dapat kalau Allah sendiri yang tidak ACC. Kira-kira seperti itu. Makanya Bapak-Bapak sekalian, kita bersyukur di tempat ini, ya. Kita bersyukur di tempat ini masih diberikan kenikmatan berupa nikmat iman, ya. Berupa nikmat iman yang mana itu tadi saya sebutkan nikmat yang paling mahal, tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa dibeli, kemudian juga tidak bisa diukur dengan materi. Tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan uang. Mahal sekali, kita patut bersyukur ya. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, keimanan adalah kunci kita untuk bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Makanya Bapak-Bapak sekalian, ya, pada kesempatan kali ini ini nasihat lah buat saya pribadi, buat Bapak-Bapak sekalian. Ya, kita banyak-banyak bersyukur masih diberikan nikmat iman. Ya, karena apa Bapak? Ini saya juga pengalaman ini sekaligus mengakhiri tausiah. Karena nanti dibatasi jam 21 tepat. Saya berusaha on-time, ya. Masih ada 6 menit di HP saya. Nah, kita bersyukur Pak. Kita masih mudah untuk mempertahankan keimanan kita ya, karena lingkungan sini kan ya lingkungannya banyak masjid ya, bisa dibilang religius gitu ya, jarak berapa meter itu sudah ada masjid. Bahkan di kampung saya itu jarak 100 meter itu sudah ada masjid lagi gitu ya, di kampung saya di Solo Sultan. Jadi lingkungannya mendukung. Tapi saya Bapak-Bapak, saya pernah agak agak lulus dodo juga di daerah Gunung Kidul, Udin, jadi apa itu? Orang dari Sumen. Saya perbatasan Klaten
Paten itu apa Pak? Ngawen. Nah, leres ngawen. Jadi di Ngawen itu Pak, saya pernah waktu itu ada kegiatan ya, tugas dari kampus di Ngawen. Ternyata Pak, di Ngawen itu waktu itu saya kebetulan kunjungan ke PRM juga di sana, PRM di daerah Ngawen. PRM di sana curhat, ya, curhat kalian sambat jajan gitu. Pak, Islam nang kene iki aja dipadake karo Islam ning kutha. Jenengan ning kutha penak Pak, masjid kata, kajian kata, pengajian kata. Tengawen niku sakniki Pak. Yosef gerakan misionarismenya tinggi Pak, sangat masif. Jadi di sana itu ada gereja besar, termasuk ada asrama. Istilahnya apa nih? Ya kayak pondok Pak, kayak pesantren. Ya pesantren ini kok didirikan pesantren. Jadi sudah mulai banyak warga setempat yang batik state. Nah, berikut Pak, diiming-imingi sekolah gratis sampai kuliah. Lulus kuliah dijanjeni gawean. Sinten ingkang boten kuliah. Kira. Nah, teng Jogja misalnya teng sekolah Muhammadiyah napa wonten jaminan lulus sekolah Muhammadiyah dijamin kerja 100%, lulus UAD langsung diangkat PNS. Boten bosen Pak. Tapi mereka berani menjanjikan itu. Tidak hanya dikasih sekolah, kayak dikasih surga atau dikasih macam-macam. Ya, dikasih macam-macam. Bayangkan Pak, itu kalau orang dalam kondisi kondisi ekonominya terjepit, ya wajar saja kalau keimanannya bisa goyah. Makanya kita sekali lagi bersyukur Pak, kita tinggal di lingkungan yang alhamdulillah ya kondusif gitu ya, dekat dengan masjid, banyak pengajian, ya mayoritas juga masih orang-orang beriman, sehingga kita itu bisa lebih mudah untuk menjaga iman kita. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita tinggal di daerah seperti yang tadi saya sebutkan, lari-lari di mini webilo dan ini sekolah gratis sampai kuliah, baru kuliah langsung nyambut gawe. Dan itu beneran loh, bukan janji loh, beneran. Mereka yang sudah lulus itu katanya langsung ada yang diangkat entah kerja di mana, ada yang di Jakarta, ada yang di luar pulau, pokoknya bekerja di jaringan mereka. Iya Pak, itu bayangkan saja orang kalau nggak pernah pengajian, ya keimanannya lemah, ditambah impitan ekonomi pasti akan mudah beliau. Lalu sebagai Pak, terus ya, jadi cukup wajar di sana kalau populasi Muslim di daerah Ngawen itu ya sedikit banyak mulai tergerus, ya, makanya luar biasa. Kita bersyukur sekali lagi Allah masih memberikan kita nikmat iman, dan mudah-mudahan nikmat iman ini masih terus kita nikmati sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Karena itu adalah kunci utama kita untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Oke, cekap semangat Bapak-bapak sekalian yang akan Allah mengatur. Mugi-mugi enten manfaatipun. Kata kelepatan pulau anak putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan? Sedikit Bapak. Terima kasih langsung saja terkait dengan hidayah, yang hidayah itu tidak bisa ditunggu tapi harus dijemput. Tapi tadi Ustaz menyampaikan dijemput sekalipun kalau Allah tidak mau ngasih ya tidak kesampaian. Itu gimana? Artinya dijemput orang digaji, orang dijemput baru Agus benar, mundur benar.
Ya, mungkin bisa diterangkan lebih. Ya Pak, ini pertanyaan yang sangat bagus Pak. Jadi ini terbagi menjadi dua. Jadi terbagi menjadi dua kategori. Untuk orang-orang yang sudah beriman seperti kita, itu juga kita tetap harus menjemput, selalu menjemput, bukan menjemput lah istilahnya, selalu mengupgrade. Upgrade itu berarti diupdate ya Pak ya. Yang buatan nanti diupdate biasanya error, rusak. Buat orang yang sudah beriman seperti kita semua, kita wajib hukumnya untuk terus mengupdate sifatnya. Mengupdate itu memperbaharui hidayah, memperbaharui keimanan. Bagaimana caranya? Dengan ibadah. Bagaimana caranya? Ya dengan pengajian seperti ini, dengan kita ikut majelis ilmu, itu juga bagian dari memperbaharui hidayah. Itu bagi orang yang sudah posisinya beriman. Tapi bagi orang yang dia itu nol keimanan atau belum beriman, memang itu sulit ditebak, Pak. Gitu, sulit ditebak. Contohnya tadi, Nabi ya punya paman namanya Abu Thalib. Ya pasti kan yang namanya Nabi nggak mungkin tidak pernah mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam, gitu? Pasti. Tapi nyatanya juga Abu Thalib tidak bisa beriman juga. Artinya apa? Untuk orang yang belum mendapatkan hidayah, ya memang rumusnya seperti itu tadi Pak. Jadi ibarat misteri gitu. Orang yang kadang diem hanya mendengar suara azan tahu-tahu masuk Islam. Hanya mendengar seperti kisahnya Umar bin Khattab, hanya mendengar lantunan ayat Al-Quran masuk Islam. Tapi ada juga, ya, contohnya tadi lah Mbak Senor tadi ya, sabar malam Jumat rumahnya pengajian, tapi juga tidak mendapatkan hidayah. Artinya apa? Artinya justru itu menjadi tugas kita bagi orang yang sudah beriman Pak, untuk berusaha mensiarkan Islam. Ya syukur-syukur bisa ngajak alon-alon. Perkara nanti dia itu mau beriman atau tidak, nah itu memang urusannya Allah. Tapi tugas kita mensiarkan Islam itu wajib. Tugas kita mengajak orang untuk beriman itu wajib. Apapun caranya, ya. Apapun caranya. Nah, jadi memang rumusnya belum bingung Pak. Ya benar Pak yang disampaikan tadi ya, diem tidak mencari hidayah salah. Tapi uripnya kalau Nabi, dia nyatanya dia boten pikantuk hidayah. Ya, memang disebutkan hidayah itu mutlak dari Allah, ya, mutlak menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bagi seorang Muslim itu wajib hukumnya untuk mensiarkan Islam, mendakwakan Islam pelan-pelan, gitu, perlahan-lahan, ya supaya orang-orang di luar sana yang mungkin belum beriman itu merasa tertarik dengan Islam, buat menompok. Nanti mereka tertarik dan bisa mendapatkan hidayah. Kira-kira begitu Pak jawaban yang bisa disampaikan. Justru itu malah menjadi tugas kita.